Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya akan mencoba untuk sharing berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi eksim, ya. Penyakit eksim atau penyakit kulit eksim, ya. Nah, ini penyakit yang sering terjadi di masyarakat, ya. Itu dikarenakan faktornya juga banyak, bisa dari darah yang keracunan. Nah, itu juga bisa, ya, keracunan makanan akhirnya jadi berakibat ruam-ruam yang awalnya ruam terus kemudian jadi eksim. Nah, sebelum kita memulai pemijatannya, kita langsung aja, yaitu seperti di video-video saya sebelumnya, yaitu kita melakukan yang namanya stretching, teman-teman, ya. Nah, fungsi stretching ini adalah sebenarnya pelemasan, ya, untuk melemaskan otot-otot, terutama otot-otot yang ada di sini, otot ligamennya, agar nantinya pada saat dilakukan pemijatan kita juga mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Nah, setelah kita melakukan stretching ini sebanyak kurang lebih selama kurang lebih 2-5 menit. Nah, kita balurkan di sini kaki. Nah, stretching ini juga untuk melemaskan bila mana ada kapalan, ya, kulit yang mengeras. Nah, setelah itu kita balurkan, ya, dengan hand body lotion, bisa juga dengan olive oil, dengan minyak kelapa atau minyak urut. Intinya itu kaki ini menjadi lembab, ya, agar pada saat nanti dilakukan pemijatan itu tidak terjadi lecet, ya, di area-area titik-titik refleksinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana titik-titik refleksi yang akan harus dipijat, saya juga sudah sertakan gambar-gambarnya. Teman-teman nanti bisa link di download aja gambar-gambarnya, ya. Itu bisa ada di link download, ya, di deskripsinya. Jadi teman-teman nanti di situ bisa sambil kita belajar untuk mengetahui area-area mana saja, titik-titik refleksi mana aja yang ada di tubuh kita, dan juga titik-titik mana saja yang harus kita pijat. Oke. Nah, dalam refleksi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya punya, saya selalu mengawali dengan pemijatan di 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah nanti yang akan benar-benar memaksimalkan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran setelah dilakukannya pemijatan. Jadi ginjal itu menyaring kotoran-kotorannya yang kemudian dibuang melalui kandung kencing dan juga saluran kencing, ya. Dan itu yang banyak sekali kotoran-kotoran. Nanti teman-teman biasanya setelah pijat refleksi itu akan bisa melihatnya, ya, reaksi setelah dipijat refleksi nanti saya akan kasih tahu. Oke. Untuk pemijatan pijat refleksi untuk eksim ini, yang pertama itu kita tentukan ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Seperti di video saya sebelumnya, untuk menentukan itu kita pijat, kita cari aja di sini, ya. Ada tulang yang nonjol nih, kalau kita raba begini nih ada tulang. Nah, ini kita begini aja, teman-teman. Terus kita begini, ya. Nah, kemudian ini begini, teman-teman. Nah, dia ini sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah, ya, ginjal, ya. Nah, posisinya gini, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih di sini, teman-teman, ya. Nah, oke. Setelah kita tentukan ginjal, maka kita tentukan saluran kencing dan kandung kencing. Nah, itu biasanya kalau kandung kencing di sini nih, teman-teman. Nah, ini biasanya di depan ini, ya, di depan ini 1 jari nih. Nah, sekitar situ. Nah, kalau enggak saya begini paling gampang, 1, 2, 3. Ini begini posisinya, jadi sejajar begini, ya. Nah,
Tuh. Nah, setelah kita tentukan ini, maka kita pijat refleksinya seperti ini teman-teman. Bisa dengan cara seperti ini dengan tangan kiri ya, atau dengan tangan kanan ya, jari kanannya, jari jempol kanan. Atau juga bisa begini teman-teman. Nih. Atau bisa juga kita dengan ditotok ya, totok begini. Atau bila mana teman-teman nantinya belum kuat jarinya untuk memijat, bisa menggunakan tongkat pijat ya. Nah, jadi minta bantuan tongkat pijat. Ada yang tajam, ada yang tumpul nanti. Nah, kemudian sebelum melakukan pemijatan selalu balurkan atau diolesin hand body lotion atau minyak ya, supaya titik-titik ini nanti pada saat dilakukan pemijatan ini tidak lecet ya. Nah, tekanannya itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo ya, dan durasinya 5 sampai 10 menit ya. Jadi untuk supaya efektif itu 5 sampai 10 menit dipijatnya. Konstan aja ya, kita konstan pijatnya 1 sampai 2 kilo, tekanannya 5 sampai 10 menit. Kemudian kita beralih lagi ke kandung kencing ya, ke saluran ureter ini ya. Nah, dari sini nanti ke kandung kencing. Oke. Nah, kandung kencing ini dari sinilah nanti kita lakukan pemijatan berikutnya. Nah, setelah pemijatan ini yang dilakukan di 3 titik ini, maka kita beralih ke area kepala ya. Area kepala ini merupakan saraf pusat yang ada di tubuh kita selain di tulang punggung ya. Jadi semua sistem saraf ini terkumpul di otak, di daerah kepala, dan kemudian dari daerah kepala inilah perintah-perintah untuk mengerjakan sesuatu, melakukan segala aktivitas itu datangnya dari sini ya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Oke, nah kita dari sini lanjut ke yang namanya kelenjar bawah otak ya. Nah, ini di sebelah sini teman-teman posisinya ya. Gunakan selalu hand body lotion ya. Nah, setelah hand body lotion kita gunakan, kemudian tekanannya 1 sampai 2 kilo ya. Kalau misalkan ini lari, jempolnya kita pegang begini, kita tahan ya. Seperti ini. Nah, fungsinya ini banyak, yaitu salah satunya adalah mengendalikan pertumbuhan bagi manusia, terus juga mengatur kendali jantung. Dia juga mengatur sistem metabolisme yang diatur oleh dan dijalankan oleh kelenjar tiroid ya. Nah, mengendalikan banyak organ nih ya, mengenai saraf pengecapan, peluh ya. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah terus juga ini banyak sekali juga untuk misalkan orang yang mandul, kemudian juga fungsinya banyak sekali. Selain itu ada juga fungsinya mempertahankan dorongan seks, terus juga untuk mengobati impotensi, lemas sahwat ya. Nah, seperti itu. Ini kelenjar bawah otak, dia penting sekali nih. Nah, kemudian dari sini kita ke kelenjar adrenal ya. Nah, kelenjar adrenal ini posisinya di sini teman-teman. Posisinya di sini teman-teman ya. Nah, posisinya di sini. Jadi dia persis di atas ginjal ya. Nah, antara ini persis di rataan ini nih. Nah, oke. Nah, kelenjar adrenal ini banyak fungsinya teman-teman. Nah, salah satunya kelenjar adrenal itu fungsinya adalah mengatur tekanan darah ya. Salah satunya itu mengatur tekanan darah, kemudian juga menambah produksi hormon seksual. Terus fungsi utamanya itu yang paling utama adalah dia menjadi pelumas atau oli untuk jantung ya, dan beberapa organ-organ yang penting yang ada di dalam tubuh. Kemudian juga dia menstimulasi persediaan gula ya yang ada di dalam liver ya, menambah gula dan membangkitkan tekanan menambah gula dalam darah. Oke. Nah, ini fungsinya anak ginjal. Nah, kita pijat begini, kita konstan, selalu gunakan hand body lotion sebelum memijat 1 sampai 2 kilo.
kemudian 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, setelah ini kita lakukan pemijatan juga di daerah refleksi limpa. Itu posisinya ada di sini, teman-teman. Refleksi limpa. Jadi persis kalau di sini nih jantung, nah ini refleksi limpa di sini. Kurang lebih di sini, teman-teman. Ya. Ini kan ginjal gede nih. Nah, ini refleksi, ini jantung di sini, teman-teman. Nah, limpa di sekitar sini. Jadi teman-teman tinggal cocokkan saja. Nah, ini fungsinya limpa ini sebagai benteng pertahanan tubuh dan gudang darah. Jadi bila mana ada virus-virus, nah ini dia memproduksi sel darah putih untuk kemudian lawan. Terus juga kuman untuk bila mana terjadi ada kanker, tumor, keputihan, badan masuk angin. Nah ini dia nih yang bekerja nih, ya, panas dingin. Nah ini dia limpa. Oke, habis ini kita langsung ke saraf trigeminus ya. Nah ini adalah saraf termasuk saraf yang terbesar yang ada di dalam tubuh, yang di daerah kepala ya. Nah jadi saraf trigeminus ini fungsinya banyak sekali, teman-teman ya. Nah fungsinya itu adalah melawan alergi ya, melawan virus. Jadi sama seperti limpa ya, dia mengatasi hal-hal yang bersifat virus, bakteri ya. Nah kemudian juga dia fungsinya juga menguatkan kulit. Nah jadi kulit kepala, terus juga bila mana sakit kepala di sebelah ya, itu kan karena ini saraf ini berpusat di daerah pelipis, teman-teman. Terus juga dia untuk saraf panca indera, kelenjar peluh, kulit kepala dan wajah. Nah itu dia ngatur nih, teman-teman, saraf trigeminus. Dan juga eksim itu terkadang dikarenakan orang itu keracunan di makanan, makanya dia saraf trigeminus inilah salah satunya yang akan bekerja keras untuk melawannya dan menetralisir. Nah kemudian kita pijat lagi daerah rahang atas dan rahang bawah ya, daerah rahang atas dan rahang bawah. Nah di sini ya, untuk ini juga mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan eksim nih, teman-teman ya. Nah ini rahang bawah, rahang atas. Kemudian juga nanti setelah itu ada kelenjar empedu ya, kandung empedu adanya tapi di kaki kanan. Ini kan masih di kaki kiri. Nah setelah selesai maka kita langsung ke sistem limfe atau limpa kecil. Nah yang pertama itu kelenjar getah bening bagian dada, teman-teman. Nah jadi kalau misalkan dari sini nih, dari telunjuk dan tulang ini, tulang jempol, nah ini akan ketemu di sini nih. Nah inilah areanya kelenjar getah bening bagian dada. Nah kemudian kelenjar getah bening bagian bagian perut. Nah ini adanya di sini. Nah fungsinya kelenjar getah bening ini adalah mengangkut kotoran yang ada di dalam darah untuk segera dibuang, dan juga di saat yang bersamaan dia juga mengangkut hal-hal yang baik untuk darah agar bisa tersalurkan ke organ-organ ya, ke segala penjuru di dalam tubuh. Nah ini dia juga melawan bila mana terjadi infeksi atau ada peradangan di bagian tubuh mana dia akan bereaksi. Jadi ini bagian perut, bagian dada, ini bagian perut, bagian atas, dan ini bagian atas juga ya. Oke. Nah, ini lakukan pemijatan ini 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo tekanannya. Jangan lupa selalu gunakan hand body ya. Nah, ini adalah titik-titik untuk di kaki kiri ya. Jadi pemijatannya itu saya ulangi lagi. Yang pertama itu dari ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kemudian kepala, di bagiannya itu adalah kelenjar bawah otak, saraf trigeminus, rahang atas, rahang bawah ya. Kemudian kita langsung ke sistem metabolisme, yaitu kelenjar adrenal, kemudian limpa ya, limpa. Nah setelah limpa itu dipijat daerah kelenjar getah bening bagian
dada, perut, atas dan atas samping. Oke. Nah, untuk di kaki kanan itu pun juga sama. Nah, cuman perbedaannya tadi kalau di kaki kiri ada limpa, nah di kaki kanan itu kita memijat daerah kandung empedu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat juga di gambarnya untuk pemijatannya di kaki di bagian kandung empedu ya teman-teman ya. Jadi, nah kita tentukan aja untuk itu langsung di ginjal ya. Nah ini ada, nah ini ginjal ya. Nah ini untuk kandung empedu itu posisinya adanya di sini teman-teman. Nah di sini nih liver, ya liver. Nah kandung empedu ini yang kecil ini teman-teman ya. Nah ini nih saya orek-orek nih. Nah karena ini satu dengan liver, biasanya saya langsung pijat aja. Nah dia ini menetralisir racun yang ada di dalam darah ya, dan juga mengeluarkan getah yang disebut getah empedu yang berguna untuk menyembuhkan diabetes. Jadi orang yang diabetes itu juga kandung empedunya biasanya keganggu ya. Oke teman-teman. Nah setelah pijat itu kelar semua, teman-teman bisa untuk melakukan pijat refleksi yang di sebelah kaki kanan sama seperti di kaki kiri sampai kelenjar getah bening. Nah teman-teman juga bisa untuk mempercepat penyembuhan itu meminum ramuan-ramuan yang herbal ya. Jadi untuk mempercepat mempercepat kesembuhan dari penyakit eksim ini, teman-teman bisa minum ramuan-ramuan herbal. Contohnya misalkan kayak urang aring, bidara upas ya, kemudian juga jarak kosta, minyaknya, jamur bromo, ambil semua bagiannya, sambilata, daun sambilata ya, daun jambu monyet ya atau jambu mede, jelutung badak, kelambang. Nah itu juga dari hal-hal herbal yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa satukan 3 herbal yang masing-masing itu diambil aja 20 gram dan direbus dengan takaran airnya kurang lebih 3 gelas ya. Nah setelah direbus jadi sampai 2 gelas, maka teman-teman bisa meminum secara hangat-hangat atau bisa dalam kondisi yang agak dingin ya. Nah itu adalah beberapa herbal yang bisa membantu mempercepat untuk kesembuhan penyakit eksim ini dari dalam ya. Untuk bagian luarnya yang terkena itu teman-teman bisa menggunakan salep aja ya, obat salep luar ya. Itu bisa dibeli di apotek, itu banyak itu. Nah kemudian yang harus dijaga, nah ini yang selama masa penyembuhan ini atau selama masa pengobatan ini untuk penyakit eksim ya, pijat refleksi untuk penyakit eksim itu adalah kurang lebih makanan-makanan yang bersifat seperti ikan asin, telur, udang, terasi, daging kambing, kemudian buah salak ya, nangka dan pete ya, itu hindarin dulu. Nah jadi bila mana 3 hal ini bisa dilakukan sama teman-teman, pijat refleksi dari ramuannya juga dan kemudian jaga pantangannya, insya Allah teman-teman bisa cepat sembuh ya. Nah setelah dipijat refleksi itu biasanya tuh teman-teman akan mengalami beberapa reaksi seperti yang tadi saya sebutkan di depan ya. Jadi reaksinya itu bila mana melalui air seni atau air kencing, itu air kencingnya itu biasanya warnanya lebih keruh. Nah atau warnanya agak kemerahan atau kecoklatan ya, lebih kuning lah biasanya, lebih kuning atau tidak bening, putih bening gitu ya. Nah kemudian agak berbau, nah itu menandakan kotoran banyak yang keluar ya. Nah bila mana itu keluarnya lewat tinja, lewat BAB, nah maka tinjanya itu agak lebih lengket daripada biasanya, atau ada lendir ya, banyak lendirnya keluarnya. Nah bila mana lewat kulit, maka dia akan keluar itu lewat kulit itu ruam-ruam di kulit kita. Kalau dia lewat kulit, maka timbul ruam-ruam terutama di daerah mana aja, dan juga luka kecil atau borok. Nah itu biasanya adanya di daerah paha tuh. Nah seperti itu. Nah itu adalah reaksi-reaksi normal yang menunjukkan bahwa kotoran sudah mulai
mulai terbuang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya, sharing saya mengenai pijat refleksi untuk penyakit eksim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Dan juga bila mana teman-teman ada pertanyaan ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya bisa langsung cepat responnya ya. Atau teman-teman bisa hubungi saya langsung di WA saya, silahkan lihat di deskripsinya ya. Jadi nanti saya insya Allah bisa cepat juga responnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.